Salam aleihim, Bisem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Saya akan menjawab pertanyaan sujud muka gimana ya? Sujud cium tanah dengan sujud hadap atas gitu aja lah, supaya tidak terlalu panjang ya. Penjelasan sujud cium tanah dengan hadap atas. Nah begitu, saudara. Sebenarnya saya sudah pernah membahas tentang sujud ya, sudah pernah sih ya. Yang paling sering dijadikan bahan olok-olok itu kan Matius 26 ayat 39. Yesus maju sedikit lalu sujud kepada Allah. Lalu dipikirnya tuh Yesus itu sujud cium tanah. Salah, saudara ya. Dari luar kekristenan coba pelajari Alkitab. Hasilnya gimana? Ya salah, gagal paham. Karena tidak mungkin non-Kristen bisa paham Alkitab, nggak mungkin. Dia sudah terkena ban, terkena ranjau istilahnya ya. Terkena ranjau 2 Korintus 3 ayat 14. Pikiran pasti tumpul. Pasti tumpul. Kalau orang tidak mau percaya Yesus Allah, pasti tumpul membaca Alkitab. Mau pendeta Tritunggal kek, mau Romo Tritunggal kek, mau mukalab kek, mau penyembah segitiga kek. Selama Anda tidak mau percaya Yesus Kristus Allah, lalu Anda baca Alkitab, dijamin tumpul pikiranmu. Karena Alkitab itu ajaran Allah, bukan ajaran manusia, dan tidak bisa dipelajari hanya mengandalkan pikiran, nggak bisa. Saudara-saudara, saya coba ingat-ingat ya. Gini ya, saya tidak ngecek pakai ayat Alkitab ya. Tapi saya berdasar hikmat dan konsistensi Alkitab. Alkitab itu konsisten. Gini ya. Langit adalah tahtaku, bumi tumpuan kakiku. Yesaya 66 ayat 1 dan 2. Ini sama dengan Kisah 7 ayat 49 ayat 50. Langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Keberadaan Allah, bahwa ternyata Allah itu ada di langit, baru dinyatakan di Yesaya. Maka sejak Yesaya ke sini, Yesaya sampai perjanjian baru, tidak ada orang sujud cium tanah waktu nyembah Allah. Ingat, kalau sujud ke raja ada, sujud ke orang tua ada sampai cium tanah. Tapi tidak ada orang sujud kepada Allah, kepada Tuhan sampai cium tanah. Tidak ada sejak era Yesaya. Yesaya 66 ayat 1. Tolong dicek. Saya sih tidak perlu ngecek. Saya hanya memakai hikmat bahwa Alkitab itu konsisten. Nah, kita bicara sebelum Yesaya. Sebelum Yesaya itu era Musa, era Esra, era Nehemia, era Abraham, era Lot, era Yosua. Yosua 7 ayat 6. Yosua sujud cium tanah di depan tabut karena dia berpikir di situ ada Allah. Di tabut ya, dia berpikir karena memang Allah pernah muncul dari tabut itu ya. Itu Yosua. Kemudian Manoah itu bapaknya Simson kalau tidak salah ya. Ayatnya berapa ya? Hakim-hakim lah. Hakim-hakim berapa? Hakim-hakim 13 kalau tidak salah ya. Cross check aja. Saya nggak perlu cross check, tapi saya memakai konsistensi Alkitab karena Alkitab itu konsisten. Manoah itu belum tahu ya. Bahkan malaikat pun disembah sujud sampai ke tanah. Ya, malaikat iya, Tuhan iya, kemudian raja udah pasti ya toh. Ya nabi pun juga kadang seperti itu ya. Manoah sujud dengan mukanya sampai ke tanah kepada malaikat ya. Contoh lain misalnya Kejadian 19 ayat 1 itu Lot Sodom Gomora itu ya. Lot sujud sampai ke tanah kepada malaikat ya. Bahkan malaikat itu sering dipanggil Tuhan. Kan belum tahu Tuhan itu adanya di mana.
Terus contoh lain Nehemia 8 ayat 6, Esra lagi khotbah. Esra ini kan ahli Taurat, ahli kitab, ya loh. Lalu orang-orang Esra bilang haleluya, amin. Amin nggak bilang haleluya sih, bilang amin ya. Haleluya itu hanya ada di Mazmur, Mazmur sama kitab Wahyu. Esra bilang amin. Lalu semua masyarakat itu, umat itu sujud cium tanah kepada Tuhan, kepada Allah. Mengapa begitu? Mereka belum tahu Allah itu ada di mana. Ya, saya nggak perlu ngecek ayat Alkitab, tetapi ketika saya tahu Yesaya 66 ayat 1 dan 2 itu dikutip di dalam Kisah 7 ayat 49. Sejak zaman Yesaya, Allah memberitahu, langit adalah tahtaku, bumi tumpuan kakiku. Lalu disambung juga dengan Yesaya 40 ayat 22. Allah bertahta di atas bulatan bumi. Tuh. Ya. Yang lain belum dikasih tahu, makanya yang lain masih sujud kepada Allah. Ingat ya, sujud itu bisa kepada raja, bisa kepada kadang-kadang nabi juga dia sujud ya. Contohnya itu kepada Esra ya, di Nehemia 8 ayat 6 itu sujudnya kepada di depan Esra, tapi katanya ini untuk Allah gitu ya. Terus sujud kepada malaikat ya, sujud kepada Allah juga seperti itu, Nehemia 8 ayat 6 itu ya. Mereka belum tahu di mana Allah berada. Setelah era Yesaya, Allah bertahta di atas bulatan bumi. Yang bulat bumi, langitnya datar ya. Karena bulat ketemu sama datar, ada horizon, ada cakrawala, kan begitu. Terus sampai mana tadi ya? Sampai mana? Oh iya. Yesaya sudah diberitahu, Yesaya 66 ayat 1, Allah langit adalah tahtaku, bumi tumpuan kakiku. Sejak saat itu, perhatikan baik-baik. Sejak era Yesaya tidak ada orang menyembah Allah sujud cium tanah. Saya ulang. Sejak era Yesaya tidak ada orang sujud pada Allah cium tanah. Sebab sudah tahu di mana Allah berada, yaitu di langit. Yesaya 66 ayat 1 dan 2. Dikutip dalam Kisah 7 ayat 49. Maka jangan harap di perjanjian lama ada orang sujud sampai cium ke tanah. Mungkin kalau sama raja ada. Ya, silakan dicari aja. Saya nggak nyari lu. Saya belum nyari lu. Saya mengandalkan hikmat Allah tentu saja. Konsisten di Alkitab. Alkitab itu konsisten. Alkitab itu produk Yesus. Bukti bahwa Alkitab itu satu-satunya kitab suci dari Yesus. Konsisten. Tanpa ngecek pun aku berani ya toh. Tidak akan ditemukan sujud pada Allah ya, pada Allah lo ya, pada Allah, pada Tuhan, pada Allah, cium tanah ya. Yesus memberi contoh di dalam Yohanes 11 ayat berapa ya? 41 apa 47 gitu, antara 41 atau 47 ya. Tunggu. 47 apa 41 gitu ya. Yesus memberi contoh Yohanes 11 ayat 47 apa 41. Mungkin 47 atau 41, saya masih rada confused tapi mungkin di 41 kali ya, karena cerita itu kan begitu ya, mungkin di 41. Bisa juga di 47, dicek aja. Yohanes 11 ayat 41 atau 47. Yesus masuk ke kubur Lazarus, lalu Yesus menengadah. Yesus menengadah itu kira-kira sambil sujud apa enggak? Bisa iya, bisa tidak. Tetapi kalau kita melihat dari Matius 26 ayat 39, Yesus maju sedikit lalu sujud. Yesus itu kalau berdoa biasanya sujud. Ya, Matius 26 ayat 39 Yesus sujud, dilengkapi Yohanes 11 ayat 41 atau 47 menengadahkan tangan. Jadi Yesus kalau sujud berdoa itu hadap atas menengadahkan tangan. Kok tahu kan Yesus Allah itu di surga? Dia tahu Allah itu ada di atas, di langit, di atasnya langit bumi. Anggap langit bumi itu tingkat pertama, di atasnya ada tingkat 2, lalu ada tingkat 3 di dalam 2 Korintus 12 ayat 2. Ya, clear? Jadi sejak era Yesaya tidak ada orang sujud menyembah Allah cium tanah. Menurut Alkitab begitu. Yang masih sujud
cium tanah berarti itu era masa lalu, eranya Abraham, eranya Lot, eranya Yosua, eranya Nehemia, Esra, orang-orang sebelum Yesaya. Mereka sujud pada sampai cium tanah kepada raja iya, kepada malaikat iya, kepada nabi iya, kepada Tuhan, kepada Allah iya. Karena belum tahu di mana Allah berada. Ini ayat Alkitab, Anda nggak bisa bantah. Setelah era Yesaya 66 ayat 1, Allah memberitahu, langit adalah tahtaku. Sejak itu nggak ada orang yang sujud pada Allah sampai cium tanah, nggak ada. Semua menghadap atas karena Allah tahu, Allah ada di atas. Maksudnya Pak HTD ya introspeksi diri. Ya, gereja-gereja tertentu, aku ngomongin gereja aja lah, sujudnya sampai ke tanah loh. Anda lihat kalau retreat gitu. Retreat kelompok dari gereja bingung gitu. Gereja bingung Indonesia ya. Retreat 3 hari, itu hari kedua nungging sujud cium tanah loh. Bener apa bener? Lalu kerasukan setan di situ. Dia pikir kerasukan diurapi Roh Kudus ya, syukur kerasukan setan itu guling-guling dan lain sebagainya. Lalu nanti ditengking dalam nama Yesus. Ya. Geli kalau Anda lihat retreat ya. Saya menghimbau para remaja, biasanya sasarannya remaja jangan ikut retreat ya toh. Itu ngiblis itu ya. Nanti kamu disuruh sujud-sujud sampai cium-cium tanah guling-guling loh. Ya, itu kelompok segitiga. Kelompok Tritunggal juga ada ya toh. Di hadapannya ada sebuah bentuk manusia gondrong. Manusia gondrong itu diberi nama Yesus, itu Allah lain ya, hanya huruf kecil ya. Lalu dia sujud cium-cium. Kakinya ya dicium, tanah sampai ke tanahnya juga dicium-cium. Kalau masih rada jauh, sujud-sujud cium tanah. Anda tahu, sujud cium tanah itu terjadi karena belum tahu Allah itu ada di mana. Ya, ada yang sujud hadap tabut, ada yang sujud itu di dalam Daniel 6 ayat 10 itu Daniel juga sujud hadap Yerusalem karena dipikirnya Allah ada di Yerusalem. Ya, sebelum Daniel dibuang kan Daniel tahu itu tabut itu ada Allah hadir di situ begitu. Ya. Clear? Ya. Jadi sejak era Yesaya, ingat sejak era Yesaya itu kurang lebih anggap saja berapa ya, mungkin 1000 tahun sebelum Masehi lah, begitu ya. Tahun-tahun segitu sudah nggak ada orang sujud cium tanah. Berarti kan era Yesaya terus sampai sekarang tidak ada orang nyembah Allah sujud cium tanah. Sebab sudah tahu Allah yang benar ada di langit di atas. Jadi orang sujud akan hadap atas, tangan menengadah. Saya tidak perlu ngecek ayat Alkitab, tetapi saya memakai hikmat Alkitab itu konsisten. Silahkan dicek ada nggak setelah era Yesaya masih ada orang sujud pada Allah loh ya, bukan pada raja, bukan pada orang tua, pada Allah, pada Tuhan, sujud pada Allah, pada Tuhan, cium tanah, ada nggak? Tidak ada. That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.